bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di kajian kita mengkaji 10 kaidah di dalam membersihkan jiwa, mensucikan hati. 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus. Kaidah pertama atau ilmu yang pertama kita sudah jelaskan apa yang beliau sebutkan di sini, dan ini adalah sebab yang paling besar yang dengannya seorang itu bisa mensucikan hatinya, agar hati seorang hamba selamat dari segala penyakit, segala kotoran dari penyakit-penyakit hati, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana seorang hamba ketika berusaha untuk selalu memurnikan ibadahnya kepada Allah, menjaga kemurnian tauhidnya, tentunya dia akan selalu bertawakal hanya kepada Allah. Ya, dia akan jauh dari penyakit-penyakit seperti hasad, dengki. Ya, karena penyakit-penyakit hati yang seperti ini, iri hati, dengki dan semisalnya, itu karena kecemburuan dengan pembagian Allah yang Allah berikan kepada hamba yang lain. Tapi ketika seorang hamba yakin bahwa itu dari kehendak Allah, pilihan Allah, yahdi may yasha, yaf'alu ma yasha wa yakhtar, Allah melakukan sesuatu dan memilih sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka tentunya hatinya akan bersih dari hasad sama orang, dengki dengan pemberian Allah, karena dia yakin bahwa Allah memilih dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan hikmahnya, Kemudian hatinya akan bersih dari penyakit-penyakit riya, beramal hanya untuk dilihat orang, ya, beramal dan bangga dengan amalannya, karena dia yakin bahwa dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Wajibnya kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dia melatih dirinya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak terlihat oleh manusia. Berpuasa, salat tahajud, manusia sedang tidur. Ya, ini semua melatih jiwa, melatih hati seorang hamba untuk ikhlas, jauh dari riya. Tapi bukan berarti ketika beribadah dengan ibadah yang terlihat oleh manusia, salat jamaah, umroh, haji, ya, atau ibadah yang lain yang terlihat, bukan berarti dia riya. Tentunya dia berusaha untuk ikhlas kepada Allah, dan Allah tahu apa isi hati kita. Tetapi ada memang amalan-amalan yang bisa disembunyikan, ya, bisa disembunyikan, dan memang asalnya tersembunyi amalan itu. Nabi jelaskan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Salah satu golongan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang hamba yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimalu ma yunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Saking tersembunyinya infaknya, orang terdekatnya, keluarganya itu tidak tahu. Ya, maka ini menunjukkan bahwa terbiasa melakukan ibadah yang tersembunyi itu perkara yang baik. Membiasakan diri. Kesimpulannya jemaah sekalian, poin yang pertama, sebab yang paling besar yang bisa membersihkan atau mensucikan hati seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk
menyerahkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah kepada poin yang kedua. Penulis berkata, poin yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Poin yang kedua, ilmu yang kedua adalah doa. Berdoa kepada Allah adalah kunci kesucian hati seorang hamba. Ini juga. Kenapa? Karena Nabi SAW kita yakini bahwa beliau adalah manusia yang paling bersih hatinya. Ya, bersih dari hasad, dengki, iya. Apalagi mau dikatakan Nabi itu ria, jauh. Tapi bersamaan dengan itu ternyata senjata Nabi juga adalah doa. Senjata Nabi doa. Sebagian istri Nabi mengatakan bahwa di antara doa yang Nabi sering baca dalam sujudnya, dalam salatnya, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Itu Nabi SAW. Juga bertameng dengan doa, menjaga diri agar dikuatkan, dikokohkan oleh Allah dengan doanya. Tidak Nabi berpaku tangan, Nabi jasaya, Rasul jasaya, nasami. Tidak. Nabi juga berdoa terus. Bahkan kata Aisyah apa? Karena Nabi SAW yastaghfiru fi kulli yawmin aktsar min 100 marrah. Kata Aisyah adalah Nabi SAW setiap hari meminta ampunan, doa, meminta istighfar, meminta ampunan kepada Allah lebih dari 100 hari, lebih dari 100 kali dalam sehari. Itu Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Maka doa ini adalah sebab yang utama juga agar hati kita selalu terjaga bersih. Nabi bersabda dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dari ibadah melainkan doa. Saya ulangi, kata Nabi SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dari ibadah melainkan doa. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, sholat ya? Sholat ini tiangnya agama. Betul, sholat itu ibadah yang paling utama, bahkan rukun Islam setelah syahadat. Ternyata kumpulan sholat doa. Kumpulan sholat intinya doa. Dari takbir Allahu Akbar langsung doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya kan? Baru takbir ini, baru pembuka Allahu Akbar. Nabi diam sejenak dalam salatnya. Abu Hurairah mengatakan setelah salat, kata Nabi, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ra'aituka sukutaka hunay'ah. Mada taqul? Saya melihat tadi ya Rasulullah, engkau bertakbir, diam sejenak, baru baca Al-Fatihah. Apa yang kamu katakan di situ? Setelah Nabi takbir Allahu Akbar, diam beberapa detik, baru baca Al-Fatihah. Kata Abu Hurairah setelah sholat, apa yang kamu baca di situ ya Rasulullah? Nabi jawab, qultu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bidal masyriq wal maghrib. Hadis Bukhari Muslim. Doa istiftah. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku, kesalahanku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Baru pembukanya sudah doa. Doa istiftah. Ada doa yang lain, dalam hadis yang lain Nabi baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu baru takbirnya. Belum yang lain gerakan-gerakannya doa. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah
ibadah. Bahkan ulama mengatakan semua ibadah doa. Paham? Semua ibadah doa. Namanya doa ibadah. Karena tidaklah seorang hamba itu beribadah kepada Allah pasti dalam ibadahnya ada harap. Itulah doa. Tidak ada bohong kita sholat atau puasa atau umroh atau ibadah yang lain, bohong kalau kita tidak mengharap sesuatu dari ibadah itu. Kita harapkan apa? Agar diterima kan? Kita baca Quran hari Jumat surah Al-Kahfi, anggaplah amalan sunnah. Pasti ada harapan di situ dalam membacanya. Apa harapannya? Terima ini bacaanku ya Allah. Ya kan? Terima. Kita harapkan itu dalam hati. Kita yakin ini disunnahkan, dianjurkan, ada keutamaannya. Kita baca, ada harapan di situ, ada permintaan di situ. Kita mengharap, kita meminta agar Allah terima ibadah itu, terima pahala sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat. Itu doa. Berarti semua bentuk ibadah kepada Allah bentuk doa. Itu kalau kita maksudkan, kita maknakan doa umum. Kalau kita maksudkan doa yang khusus, itu doa masalah. Meminta itu. Ya Allah, sebut namanya Allah Subhanahu wa taala dengan yang sesuai dengan permintaan kita. Panggil nama Allah. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, mintalah dengan nama itu. Maksudnya apa? Minta dengan nama Allah yang cocok. Minta rezeki, panggil nama Allah yang cocok dengan rezeki. Ya Razzaq, wahai Engkau yang Maha memberi rezeki, urzuqna, berilah kami rezeki. Minta, lihat doanya Nabi Ibrahim, minta anak. Itu kan Ismail lama dinanti kan? Ya, lama dinanti itu Ismail. Mintanya dengan kata hibah. Habli minas solihin. Habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah saya hibah. Karena memang anak itu hibah, pemberian Allah. Banyak-banyaknya permintaan itu diakhiri dengan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berhidayah. Ini di awal surah Ali Imran tentang doanya orang beriman. Yang dulu mereka di masa jahiliyah, zaman kebodohan, kegelapan, kesyirikan, jahiliyah, Allah keluarkan mereka dari kesyirikan itu menuju cahaya Allah. Allah utus Rasul kepada mereka. Maka ketika mereka di dalam Islam, di dalam cahaya Allah, Allah sebutkan doa mereka. Allah sebutkan doa mereka. Orang-orang yang rasikh fil ilm, para sahabat tentunya. Doanya, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan Engkau palingkan hati, jangan Engkau kembalikan lagi seperti dulu kami. Bodoh, tidak tahu hukum, kesyirikan, sembah berhala. Ba'da hadaitana, setelah Engkau beri kami hidayah ini. Jangan kembalikan dulu kembali seperti dulu. Tetapkan di sini. Ba'da hadaitana wa hab lana, lihat, min ladunka rahmah, berilah kami hibah ya Allah dari sisimu. Berupa apa? Rahmat, kasih sayangmu. Apa bentuk rahmat Allah? Istiqamah. Itu rahmat Allah. Kasih sayang Allah itu istiqamah. Setelah itu sebut namanya Allah, innaka antal wahhab. Sebut Engkau ya Allah, sebut namanya Allah Al-Wahhab, yang artinya yang Maha memberi hibah. Berarti rahmat Allah hibah, pemberian cuma-cuma, ya, hibah. Wahab lana, berikanlah kami hibah ya Allah dari sisimu. Berupa apa? Rahmatmu, kasih sayangmu. Karena buktinya ada yang diberi, ada yang tidak. Berarti memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu doanya orang-orang yang beriman. Sebelumnya Allah puji warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ya kan? Orang-orang yang dalam keilmuannya cerdas berpikir, orang beriman, mereka beriman dengan apa yang datang semua dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan doanya. Itu di antara doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu contoh. Orang-orang yang cerdas saja, para sahabat, bahkan para nabi dan rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kita melihat pada mereka keajaiban-keajaiban, mukjizat. Iya kan? Nabi Musa dan Harun berapa tahun ditindas sama Firaun? Berapa tahun dia bisa bersabar? Hah? Berapa tahun Bani Israel ditindas oleh Firaun? Apakah serta-merta semudah itu Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam membelah laut dengan tongkatnya? Didahului dengan doa-doa yang luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun, doa di situ. Qala rabbi shrah li sadri. Ini sebelum pergi nih. Ya. Qala dhaba ila Fir'aun. Wahai kalian berdua, Musa dan Harun, pergi sama Fir'aun, dakwahkan dia tauhid, ajak mereka ke dalam Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa jawab, kata Nabi Musa alaihissalam, qala innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ya Allah, kami takut, saya takut dibunuh, disakiti oleh Fir'aun. Kata Allah, qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, saya jaga kalian, saya bersama kalian. Nabi Musa berdoa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya Nabi Musa apa? Ya Allah, lapangkan dadaku. Maksudnya apa? Buat saya bersabar. Pokoknya apapun yang terjadi, buat saya tahan. Karena memang Nabi Musa sudah menyangka itu bahwa pasti ini, disakiti ini Fir'aun tapi tidak kenal. Makanya Nabi Musa meminta, qala rabbi shrah li sadri. Buat saya terima semua apa yang saya dapatkan nanti. Buat saya lapang dada, tidak mengeluh, tidak menyerah, tidak mundur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusan dalam berdakwah. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah simpul ikatan dari lidahku, lisanku. Karena disebutkan dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam itu memang kalau berbicara susah dipahami. Ya, makanya di antara celaan Fir'aun itu kepada Bani Israel, kata Fir'aun, kenapa bisa kalian ikut orang seperti Musa? Wala yakadu yubin, bicara tidak jelas. Makanya beliau meminta, wahlul 'uqdah, lepaskan ikatan dari lidahku. Maksudnya buat Fir'aun paham apa yang saya bilang. Karena percuma dijelaskan tidak dipahami, kan inti dalam dakwah itu dipahami. Yang terakhir kata Nabi Musa alaihissalam, yafqahu qawli, buatlah mereka paham akan apa yang saya ucapkan. Doa terus Nabi Musa alaihissalam bertahun-tahun lamanya. Di surah Yunus kata Allah Subhanahu wa taala, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ini disebutkan, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang bertahun-tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dikabulkan doamu berdua, Harun dan Musa, saudara. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Kata Allah, dikabulkan doamu berdua, istiqomah maqam. Tetap di situ. Itu setelah Allah menenggelamkan Fir'aun.
Fir'aun tenggelam baru mengatakan saya beriman matapak tidak ada, terlambat, selesai. Barang-barang sudah tenggelam. Sudah tenggelam baru bilang saya beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Tenggelam, tidak ada lagi. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun, qala qul ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian. Dijawab doa kalian, kata Allah. Nabi Zakaria, tuami, istrinya mandul. Coba. Tetap diberikan anak namanya Yahya. Kenapa? Doanya. Bertahun-tahun berdoa, walaupun sebab-sebabnya sudah kecil, tapi berdoa kepada Allah, diberikan. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kata Allah, kami berikan Yahya untuk Zakaria dan kami perbaiki istrinya. Wa aslahna lahu zawjah. Aslahna lahu zawjah. Kata Allah untuk Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa juga. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya ini, memang namanya surah nabi-nabi, surah para nabi, ada dalam surah Al-Anbiya. Setelah Allah sebutkan para nabi, situ disebutkan Nabi Ibrahim dibakar, ya, disebutkan di awal surah Al-Anbiya disebutkan Nabi Zakaria, Nabi Musa. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Kata Allah, mereka itu para nabi dan rasul maksudnya. Yusari'una fil khairat. Sifat mereka bersegera dalam kebaikan. Satu. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka itu berdoa kepada kami, kata Allah. Berdoa minta terus kepada aku, kata Allah. Raghaban wa rahaba, dengan penuh harapan dan penuh takut. Yang ketiga, wa kanu lana khashi'in, dan kata Allah, dan mereka itu para nabi dan rasul khusyuk dalam ibadahnya kepada kami. Salah satu sifat yang Allah sebutkan, tidak berhenti doanya para nabi. Makanya kita lihat hal yang menakjubkan, ya. Dan itu terjadi juga dengan orang-orang yang saleh selain para nabi. Itulah, ya, kebaikan-kebaikan karamah yang mereka dapatkan dari Allah. Dan doanya, ya. Ada dulu dia zamannya, kalau tidak salah tabi'in atau di bawahnya tabi'in, namanya Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi'. Kata temannya, dia ini kalau ikut perang selalu menang pasukannya. Dan kalau berperang dia kadang dicari dulu, dia tidak ada dalam pasukan itu, agak lambat kedatangnya. Ternyata kadang dilihat di belakang pohon dulu berdoa, diangkat jarinya. Sampai temannya bilang, jarinya Muhammad bin Wasi' ini dia berdoa, ya Allah, gini. Jarinya Muhammad bin Wasi' saya lebih takuti daripada 1000 pasukan lawan. Jarinya. Jadi luar biasa kalau dia berdoa, ya Allah, menang. Luar biasa. Memang dapat dari doa. Ya. Bagaimana di peperangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan malaikat. Wajudu dalam taruha, kami kirim pasukan-pasukan tentara Allah, malaikat-malaikat lain tidak lihat mereka. Iya kan? Dalam peperangan. Jadi kata Nabi SAW, ini luar biasa jamaah sekalian, bahwa tidak ada, kata Nabi SAW, di sisi Allah ibadah yang paling mulia mengalahkan doa. Kata beliau, fadu'a min afdal ibadati indallah, maka doa itu, kata beliau, adalah afdal ibadah di sisi Allah. Kenapa? Li'anna fihi izharan lil ajzi wal iftikar. Ini rahasianya. Kenapa doa itu afdal ibadah? Karena pada doa itu ada
sifat atau ada ciri menampakkan kelemahan dan perasaan butuh. Nah, di situ dia. Paham? Dan Allah Subhanahu wa taala, semakin hamba itu menampakkan lemahnya dia, butuhnya dia, itu Allah semakin senang. Berarti jauh hamba ini dari sombong. Makanya dalam Al-Qur'an, orang-orang yang tidak berdoa Allah katakan apa? Sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, Allah mengatakan, mintalah kepadaku saya akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang-orang yang bersombong dari berdoa kepadaku. Lihat kata Allah. Jadi orang yang tidak berdoa sombong. Seakan-akan tidak ada butuhnya. Lengkap nih kehidupannya. Iya kan? Karena tidak pernah minta. Seakan-akan lengkap nih. Apalagi saya butuh. Ya. Padahal kata Allah, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir. Artinya butuh kepada Allah, dan Allah yang Maha Kaya. Allah yang Maha Kaya. Siapa yang paling lengkap? Para nabi kan? Imannya kuat, Masya Allah, tapi berdoa juga. Ya. Maka kata para ulama, kenapa doa itu ibadah yang paling mulia? Karena ternyata di dalam doa itu sendiri seorang hamba menampakkan kelemahan dia dan butuhnya dia kepada Allah. Dan itu ada dalam sholat. Makanya coba lihat gerakan sholat itu, gerakan merendah, tunduk, sujud lagi, ya kan? Duduk, sujud lagi, ya. Wattadallul, dan ada sikap merendah, menghinakan diri. Ya. Inilah rahasia jamaah sekalian, kenapa ketika Allah sebutkan momen-momen penting dalam Al-Quran, bahkan momen-momen paling mulia untuk Nabi dalam Al-Quran, selalu Allah sebutkan Nabi dengan gelar hamba saja, bukan Nabi, bukan Rasul. Dalam ketika momen Isra Mi'raj, paham? Allah sebutkan subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Abdu di situ nabi. Kenapa, coba kita berpikir, kenapa Allah tidak sebutkan dengan gelarnya Rasul? Kenapa Allah katakan subhanalladzi asra bi rasuli? Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya. Atau subhanalladzi asra bi nabiyyi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam. Dan Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha satu malam. Malam itu juga. Ini momen yang luar biasa dalam kehidupan Nabi. Menjangkau tempat tertinggi yang pernah dijangkau oleh manusia, Sidratul Muntaha. Antum tahu Sidratul Muntaha itu di mana? Dalam Al-Quran, indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha itulah surga Allah yang paling tinggi. Naik ke situ Nabi tembus. Bersama dengan itu Allah sebutkan Nabi dengan gelar hambanya. Disitulah ulama mengatakan, oh berarti ya, semakin sempurna penghambaan manusia, sempurna semakin baik penghambaannya, semakin dia tampakkan bahwa dia hamba butuh kepada Allah, maka semakin mulia. Itu rahasia. Makanya Allah sebutkan Nabi dengan gelar hamba saja, abdu, hambanya. Tentang dakwah, itu juga luar biasa ini. Dakwah. Apa kata Allah? Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu. Tatkala tegak hamba kami, itu Nabi Muhammad SAW, berdakwah di jalan Allah. Tapi Allah sebutkan Nabi di situ dengan sebutan gelarnya sebagai hamba Allah. Berarti semakin menghamba terangkat kemuliaannya. Wal inkisar wal i'tiraf bi quwwatillah.
Karena dalam doa kata para ulama, kata Syekh Habibullah, di dalamnya ada inkisar, semakin menampakkan butuhnya dia, dan semakin menampakkan keyakinan dia akan kekuatan Allah. Itulah senjata, itulah rahasia doa. Apalagi kalau sudah doa diangkat tangannya, apalagi dia berdoa kepada Allah di momen-momen memang yang Nabi sebutkan, di waktu itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu pengabulan. Luar biasa. Apalagi dengan tangisan atau merengek dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada pengakuan dengan kekuatan Allah wa qudrati, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang berdoa kepada Allah pasti otomatis dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu menolong dia, hanya Allah yang mampu menyelamatkan dia, hanya Allah yang mampu menyembuhkan dia kalau dia sakit. Ya kan? Itu pasti dia mau tidak mau harus diyakini itu. Makanya jamaah sekalian, kata Syekhul Islam begini, ini saya pernah baca ucapan beliau. Kenapa itu obat? Kadang minum obat orang sama obatnya, tapi ada yang cepat reaksinya sama orang, mungkin penyakitnya sama juga, tapi ada yang lambat. Makanya sampai ada istilah itu obat itu cocok-cocokan. Padahal sama yang diminum, penyakitnya juga sama. Ada orang bilang, "Enggak cocok ke saya ini." Saya cepat nih. Ternyata kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tergantung keyakinan di dalam hati. Siapa yang sembuhkan kamu? Semakin kuat penyandaran dia kepada Allah bahwa Allah menyembuhkan, sudah main psikisnya di situ. Makanya, dan ini subhanallah kalau kita kaitkan dengan syariat, ilmu kedokteran sejalan. Dokter bilang, ini bukan cuma satu dokter banyak, bahwa saya lupa 80-90% penyakit muncul dari pikiran. Sugesti, ini dan itu, muncullah pikiran, muncul asam lambung lah, muncullah inilah. Makanya kalau kita lihat doa-doa kata Nabi ketika menjenguk orang sakit, kan dikasih psikisnya, dikasih tenang. Apa doanya? La ba'sa tahur, insyaallah. Kita datang jenguk orang sakit, kata Nabi SAW, doakan, tidak mengapa ini pembersih dosa-dosa insyaallah. Lihat, tidak mengapa ini penyakitmu. Kan, tenang. Itu berapa persen kesembuhan di situ? Belum obat itu, belum lain. Ini baru doa orang yang datang jenguk. Tidak mengapa ini, cepat aja sembuh ini. Kemarin dia berapa hari sembuh kan? Tahu sembuh dengan izin Allah tentunya. Bukan datang kasih takut-takut. Lama ini parahin kayaknya ini, tambah susah. Iya kan? Coba lihat dari doa Nabi, memang psikisnya yang diserang dulu, dikasih tenang. Itu mungkin kita katakan biar tidak berobat di situ. Yang penting tenang. Berpikir positif, mengharap sama Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, sembuh. Makanya ada ulama yang tidak pernah berobat. Siapa? Imam Ahmad. Tak pernah dia berobat. Kalau sakit doa sembuh. Bukan berarti tidak boleh berobat Nabi perintahkan, kata Nabi, tadawaw ya ummati, berobatlah kalian wahai umatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Dan dalam Al-Quran cuma 2 yang Allah katakan obat. Ada yang tahu? Satu apa? Madu. Yang satu Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, ini ilmu penting ini, ingat terus. Dalam Al-Quran itu dari Al-Fatihah hingga An-Nas cuma ada 2 yang Allah katakan penyembuh, syifa, bahasanya obat. Apa itu? Al-Quran dan madu. Al-Quran kata Allah, syifa'un fis suduri wa huda. Al-Quran kata Allah, kami turunkan sebagai syifa, obat hati. Syifa'un fis sudur. Satu. Yang kedua madu dalam surah An-Nahl. Namanya surah An-Nahl, Nahl artinya lebah.
Di situ kata Allah Subhanahu wa taala, dari lebah ini dia bikin sarang di pohon, bikin sarang di batu, bikin sarang di bukit. Kata Allah, kami keluarkan dari itu lebah, kami keluarkan dari itu madu, syifa'an linas, obat untuk manusia. Madu. Saya bukan iklan ya, bukan. Kalau ada penjual madu ya alhamdulillah terbantu, tapi saya tidak tujuan itu. Itu di dalam Al-Quran. Madu dalam Al-Quran. Cuma dua itu yang Allah katakan syifa. Syifa artinya penyembuh, obat. Al-Quran, kata ulama, lihat, Al-Quran obat di dalam, madu obat suar. Iya kan? Coba itu luar biasa, Allah pasangkan itu. Al-Quran itu dari dalam dia, hati. Makanya salah kalau berobat, Al-Quran dirobek, dicelup, diminum. Tidak ada itu. Iya kan? Dia hati dia. Orang sakit non medis, tidak bisa dokter, apa ini jin? Al-Quran. Al-Quran dibacakan. Medis angkat tangan. Namanya non medis, kok kasih obat apa tetap teriak-teriak ini. Al-Quran obatnya. Nah kalau madu luar, minum, ya. Kadang dioles. Bahkan subhanallah sahabat meruqyah orang yang tersengat kala jengking. Dalam hadis ini sampai sahabat diberikan hadiah dengan kambing. Diterima. Ada di kampung itu terkena sengatan kala jengking, racunnya. Ini kan luar. Dibacakan surah Al-Fatihah dan dengan Allah sembuh. Masya Allah, obatnya orang dulu. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu Nabi sallam berkata kepada Rabbnya, ya Allah, sungguh kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Di antara makna ditinggalkannya Al-Quran adalah ditinggalkannya Al-Quran sebagai obat. Iya, ditinggalkannya Al-Quran sebagai obat. Di antara maknanya tidak pernah dibaca lagi, tidak diamalkan perintah-perintahnya, tidak diindahkan ya anjuran-anjurannya. Iya. Wa ginahu wa iknaihi, dan semakin dia berdoa berarti dia tampakkan keyakinannya bahwa tentang kekuatan Allah, kemampuan Allah dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kibriyai, dan kesombongan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Itu doa itu. Makanya wajar kalau dikatakan dia adalah betul-betul puncak ibadah, inti ibadah. Karena memang satu kali berdoa banyak ibadah yang di situ yang muncul. Pengakuan hanya Allah yang memberi, pengakuan hanya Allah yang bisa, satu-satunya yang mengatur. Itu dari doa itu muncul. Ya. Wajabaru kasih khawatir a'da'i. Iya. Dan dengan doa dia bisa mengalahkan ancaman-ancaman musuh-musuhnya. Fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi. Ya. Apalagi terutama untuk orang-orang yang Allah cintai dan para wali-walinya. Itu doa. Ya. Walahu atharun azimun fi fathi abwabil khair. Kata Syekh Hafizahullah, dan doa itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dibukanya pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana Syekh Islam berkata fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi, ketika beliau menasihati orang dari Maghrib. Kalau dulu disebut Maghrib, sekarang itu Maroko, Libya, Aljazair dan yang lainnya, sekitar-sekitar itu Maghrib dulu. Ya, negeri Maghrib. Sekarang Maroko, Libya dan sekitarnya. Nah, Syekhul Islam menasihati orang dari sana dulu. Apa nasihatnya?
ad-du'a'u miftahu kulli khair. Dengarlah bahwa doa itu kunci pembuka segala pintu-pintu kebaikan. Segala pintu-pintu kebaikan. Doa. Kamu harapkan kesembuhan, doa. Ya, walaupun tetap tempuh sebab. Ya, apa yang diminum dia obat, tetap doa. Supaya muncul pengakuan bahwa doa itu obat itu cuma sebab. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ini banyak dilupakan oleh orang-orang ketika menempuh sebab, ketika berobat. Ya. Dia hanya menempuh sebab, ya berobat, tapi lupa bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Obat itu hanya sebab datangnya kesembuhan Allah. Padahal biar kalau dia yakin ya, bagaimanapun kuatnya pengaruh sesuatu itu memberikan sebab akibat, kalau Allah tidak menghendaki maka hasilnya atau akibatnya tidak terwujud. Kan ada sebab ada akibat ya. Ini dua sesuatu yang terikat. Ada sebab, ada hasilnya, itu akibat. Kalau Allah tidak kehendaki maka walaupun kuat ikatannya tidak akan terwujud akibat walaupun ada sebab. Kata para ulama, buktinya api adalah sebab yang paling besar yang bisa membakar. Ya kan? Dibuang kertas terbakar. Bahkan rumah dilahap api habis. Ya, berarti sebabnya api, akibatnya hangus, kan begitu? Sebabnya api, akibatnya ya terbakar. Itu sebab akibat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api tidak terbakar. Sebabnya ada, akibatnya tidak ada. Ya kan? Kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardan." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Dingin. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Coba kita yakin di situ. Ya, bahwanya Allah yang menyembuhkan. Obat cuma sebagai sebab. Makanya kita menempuh sebab, jamaah sekalian, tidak boleh bersandar dengan sebab itu. Nah, dengan doanya, ya Allah, sembuhkan saya. Minum obat. Ya, tempuh sebab-sebab. Taib. Wa qad da'a wa qad wa'adallahu man da'ahu wal taja ilaihi bil ijabah. Kata beliau, fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa taziduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubu min Allah. Maka semua kebaikan yang kamu harapkan untuk dirimu di dunia ini, apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu inginkan, tambahan ini, tambahan itu, selamat dari ini, selamat dari itu, apapun yang kamu inginkan, fatlubhu minallah, mintalah kepada Allah, walja ilaihi, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fi nailihi wa tahsilih, dalam mewujudkan dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Prinsipnya orang kafir itu, ya, dalam agama mereka ya, berdoa sambil usaha. Itu orang kafir loh. Ya. Itu ada prinsip mereka, doa sambil usaha. Berarti umat Islam yang mereka punya Allah, ya kan? Yang mereka punya Allah, rohnya Allah Subhanahu wa taala, mereka sembah Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi, harus lebih yakin. Mereka apa? Sama siapa mereka minta? Sama Isa. Selain Allah Subhanahu wa taala. Hah? Oh, baik. Awas. Baik, itu dari kaidah yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang waktu sudah masuk. Iya, walaupun 1 menit lagi kayaknya ya. Taib, enggak apa-apa, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti bahasa qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.